Semanggi University. Oke, balik lagi nih bersama kita tim dari Coach Shop. Berikut ini saya Rati nggak sendiri tentunya. Di sini udah ada teman-teman saya, Mbak Dewi dan Mas Imam. Silakan perkenalan diri. Siapa tahu nih teman-teman Semanggi udah lupa nih. Halo, saya Imam Maftuhin dari Divisi Logistik. Halo, saya Dewi Cahyani dari Divisi Admin Pelunasan. Oke, jadi kita ada di sesi bedah buku lagi nih teman-teman. Masih di buku Atomic Habits. Kali ini kita akan membahas bab 12 ya teman-teman. Boleh dong kasih kilasan singkat dulu nih. Bab 12 ini membahas apa sih Mas, Mbak? Ya, di bab 12 ini Kalau dari babnya aja itu hukum upaya sekecil-kecilnya. Gimana tuh kalau kakak-kakak tangkep apa sih makna dari judul tersebut? Nah, makna dari judulnya itu kalau dari Mas Imam. Kalau makna jadi judul ini hukum upaya sekecil-kecilnya yaitu Oke. Kalau dari aku dulu kali ya Mbak Reti ya. Boleh. Hukum upaya sekecil-kecilnya. Jadi kita melakukan sesuatu yang kecil tapi itu ada hasil yang besar. Nah, ada contohnya. Contoh, kita bangun pagi atau misalkan kita mau diet, ya kita dari upaya kecilnya kita dari makanan-makanan yang sehat, sayur, buah-buahan, dan gak ada junk food, gak ada makanan tepung, itu contohnya sih Mbak Rati. Oke, nice. Sekarang lanjut aja nih langsung ke isinya. Betul, Dari isinya daripada bab 12 ini dapat apa sih? Ada insight atau cerita apa? Ada, dari bab 12 ini ada cerita, silakan Mas Imam Boleh Kak, diceritakan. dimulai Kak. dalam buku ini yaitu meraih tentang penghargaan Guns, Games, and Steel. Yaitu ahli antropologi dan ahli biologi. Jared Diamond menunjukkan fakta sederhana. Benua berbeda memiliki bentuk berbeda. Dan menurut Diamond, perbedaan bentuk ini memainkan peran yang signifikan dalam penyebaran pertanian selama berabad-abad. Ya, di sini ada beberapa bentuk. Ada 3 bentuk di dalam buku ini, yaitu pertama bentuk perilaku manusia. Yang kedua adalah bentuk cara mendapatkan lebih banyak dengan upaya lebih sedikit. Yang ketiga adalah bentuk cara menyiapkan lingkungan terbaik untuk masa yang akan datang. Yang di buku ini menceritakan tentang pertanian, di mana pertanian ini ada faktor-faktor yang memungkinkan petani-petani di Eropa dan Asia membudidayakan tanaman pangan di sepanjang daratan dari Prancis ke Cina. Sebagai perbandingannya, iklim sangat bervariasi ketika kita berjalan dari utara ke selatan. Cukup bayangkan betapa berbeda cuaca di Florida dibandingkan di Kanada. Anda mungkin ada petani yang sangat pandai. Dia mencoba untuk menanam jeruk Florida di kawasan Kanada yang tertutup salju. Apakah menjadi atau enggak? Pastinya enggak, karena jeruk Florida ini harus ditanam dengan media tanah, tapi bukan dengan salju gitu. Jadi upaya petani ini bisa menyesuaikan tanaman apa yang cocok untuk ditanam pada musim-musim tertentu gitu. Misalkan kayak Indonesia ya, misalnya Asia kan menanam padi, ada beberapa musim, terutama musim hujan. Kalau persawahan tanamin padi, kalau misalkan kemarau bisa ditanamin ya palawija seperti kacang-kacangan kayak gitu. Oke, jadi kalau tadi Mas Imam udah sebutkan di buku ini atau di bab 12 ini bahwasannya ada 2 jenis musim gitu. Atau kalau misalnya kalau apa sih namanya, benua ya, benua Amerika dan Afrika itu kan sumbunya dari utara ke selatan, sedangkan Yang Asia ya. Sedangkan Asia ini dari timur atau dari barat ke timur gitu, seperti itu. Dan dari sumbu-sumbu tersebut mereka juga mempunyai
cara atau media dalam bertani yang berbeda, sama halnya dengan kita gitu. Ketika kita melakukan sesuatu hal A, misalnya kita nggak mungkin menggunakan metode Z sama seperti itu ya. Bisa nggak Mas dijabarin contohnya seperti apa sih di kehidupan sehari-hari? Kalau di buku ini kan digambarkan melalui tadi benua Amerika dan benua Eropa, Asia. Sedangkan kalau di kehidupan sehari-hari itu sederhananya seperti apa? Nah, kalau di sini mungkin lanjut ke poin selanjutnya, berarti karena nyambung nih dari ceritanya. Yang pertama adalah bentuk perilaku manusia yang dimana didasari dengan motivasi. Di sini juga ditulis juga motivasi adalah kunci untuk mengubah kebiasaan, barangkali jika sungguh mengingatkannya. Lalu, namun yang benar adalah motivasi sejati kita adalah malas dan lebih suka mengerjakan yang nyaman. Jadi dari apa yang kita kerjakan, bentuk perilaku pada dasarnya adalah motivasi, berarti gitu sih untuk dasarnya. Ya, jadi kita harus punya motivasi yang kuat ya. Kita kayak mau melakukan perubahan apa, kita harus didasari dulu why-nya apa, motivasinya apa sih kita mau melakukan perubahan ini gitu ya Mbak ya. Dan petani ini kalaupun memang nggak ada motivasi ya kayaknya dia nggak akan bertahan. Iya betul. Kalau enggak ya mati terus. Misalnya tadi di kutub utara nanamnya masa di dalam salju kan nggak mungkin gitu kan. Dan kalau misalnya mereka nggak pinter-pinter atau selain motivasi mungkin inovasi juga ya Mbak Dewi ya. Mungkin kalau nggak ada inovasi juga tuh nggak akan ada tumbuhan yang bisa mereka makan gitu seperti sayur-sayuran. Sekarang kan kalau misalnya di salju ini medianya lebih ke kayak mungkin hidroponik bisa gitu ya Mbak ya. Kemudian ada cerita apa lagi nih Mbak Mas? Oke, mungkin lanjut ke poin selanjutnya, yaitu cara mendapatkan lebih banyak dengan upaya yang lebih sedikit. Misalkan contohnya di sini mungkin ada lebih sedikit. Contohnya di sini bayangkan Anda sedang memegang selang penyiraman tanaman yang tertekuk di bagian tengah. Sebagian air dapat mengalir tapi tidak cukup banyak. Jika ingin memperbesar air melalui selang, Anda memiliki dua opsi. Opsi pertama adalah membuka keran selebar-lebarnya untuk memaksa air mengalir lebih cepat. Itu bisa dibuka kerannya biar mengalir, tapi itu tidak mungkin. Opsi kedua yaitu cukup menghilangkan tekukan selang yang di tengah itu sehingga air dapat mengalir lebih besar secara alami. Itu ada opsinya gitu. Jadi kesimpulannya mencoba memaksa motivasi Anda untuk bertahan dengan kebiasaan yang sulit itu seperti mencoba memaksa air melewati selang yang tertekuk. Anda dapat melakukannya, tapi itu memerlukan kerja keras yang sangat menghabiskan energi. Itu. Kalau misalkan kamu menghilangkan tekukan itu, kamu nggak terlalu bekerja keras dengan membuang energi gitu. Intinya itu. Salah satu cara paling efektif untuk mengurangi ini kan gesekan yang terkait dengan kebiasaan adalah belajar merancang lingkungan, menyusun strategi biar tercapai dengan tidak menguras banyak energi. Oke, jadi salah satunya ketika kita mau melakukan perubahan adalah seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Mas Imam. Kita harus mempunyai beberapa opsi. Opsi tersebut adalah opsi-opsi yang akan menghantarkan kita akan perubahan yang kita inginkan gitu. Seperti tadi mengalirnya air atau derasnya perairan tersebut ya Mas. Ada dua opsi. Opsi pertama yaitu membuka keran selebar-lebarnya atau dengan meluruskan tekukan pada selang tersebut. Nah, sama halnya misalnya Mas Imam ini mau kurus gitu. Pilihannya misalnya ada beberapa opsi, mau olahraga, makan sehat, atau gimana. Dan itu kedua opsi tersebut adalah hal-hal yang bisa mengantarkan Mas Imam untuk mempunyai badan yang ideal. Seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau melakukan perubahan gitu di hidup kita, jangan lupakan hal-hal
kecil itu loh. Kita harus mengubah sistem yang ada pada tubuh kita gitu. Karena ketika kita hidup nggak sehat, itu sistem tubuh kita tuh benar-benar rusak. Misalnya kita memakan junk food terus setiap hari, terus kita nggak aware mungkin ke glukosa yang udah kita makan itu sebanyak apa, seperti itu. Jadi kita harus mengubah sistem yang kecil-kecil itu terlebih dahulu, seperti kita mencoba setiap harinya memakan sayuran, mungkin kurang-kurangin junk food, jadi perlahan seperti itu ya. Mungkin ada poin lagi nih Mbak. Ada poin terakhir, yaitu menyiapkan lingkungan terbaik untuk masa mendatang. Nah, ini ada cerita. Nook Pauls membentuk kebiasaan bersih dengan mengikuti strategi yang ia sebut menyusun ulang ruangan. Sebagai contoh, ketika selesai menonton televisi, ia menaruh remote control ke belakang pesawat televisi, menata bantal-bantal di sofa, dan melipat selimut. Ketika meninggalkan mobil, ia langsung membuang sampah di dalamnya. Setiap kali mandi, ia membersihkan toilet sambil menunggu air menjadi hangat. Dalam pengamatannya, waktu yang sempurna untuk membersihkan toilet adalah tepat sebelum Anda mandi di bawah pancuran. Tujuan merapikan kembali tiap ruangan bukan hanya untuk kebersihan setelah aksi terakhir, tapi juga menyiapkan untuk aksi yang akan datang. Jadi kita nggak usah repot-repot, misalkan kita pengen melakukan sesuatu itu lagi, tapi kita nggak perlu membereskan lagi. Jadi ya beresin dalam satu waktu aja gitu loh. Iya bener banget, salah satu kayak pilarnya dari buku Atomic Habit ini adalah make it easy. Jadi kita harus memudahkan cara kita bagaimana supaya kita bisa dapat perubahan tersebut. Nih kalau orang tua kita nih, mama kita di rumah makanya bawel banget ya, misalnya kalau habis ngambil gunting taruh di tempatnya lagi ya, gitu. Itu kan bener banget, itu akan memudahkan kita ketika kita mau memakai gunting itu lagi gitu. Kemudian lagi nih, kalau misalnya Mas Imam atau Mbak Dewi mau hidup sehat, misalnya targetnya adalah minum air putih 2 liter sehari. Ini buat make it easy ini mendingan kayak Mbak Dewi tuh, bawa aja langsung udah botol 2 nyiapin. liter. Jadi kita nggak akan males, gue males minum karena males bolak-balik nih ke galon gitu. Dan itu akan memudahkan kita gitu melakukan perubahan. Oh minum nih gitu, atau kita pasang alarm gitu. Oh jadwal minum gitu. Jadi kita nggak usah lagi ke belakang ke dapur buat ngambil air tersebut. Gitu. Jadi hemat energi ya. Iya, hemat energi, dan kita juga nantinya akan lebih cepat gitu untuk merasakan perubahan yang mau kita lalui itu. Oke, Mas Imam, Mbak Dewi mungkin bisa kasih kesimpulan nih buat teman-teman Semanggi University dari bab 12 ini. Kesimpulannya dari Kesimpulan dari saya, membiasakan kebiasaan baik secara istiqomah. Insya Allah kamu akan apa yang kamu tanam pasti akan menuai hasilnya. Itu. Oke, kemudian Mbak Dewi. Kalau dari aku, kalau misalkan dari judulnya sih hukum upaya sekecil-kecilnya, lakukan aja dulu dari hal kecil, karena dari hal kecil itu nanti kamu juga akan merasakan hasilnya. Walaupun ya hasilnya nggak besar-besar banget, tapi dari hal kecil ditumpuk nanti akan jadi besar, hasilnya pun jadi baik. Betul. Oke, nice nih. Nah, di buku Atomic Habits ini nih setiap bab selalu ada nih penekanan lakukan hal sekecil-kecilnya dulu. Ini tuh saking kita tuh saking manusianya ini, penulisnya dia tahu nih pembaca-pembacanya kan masih manusia ya. Saking kayak meremehkan hal-hal kecil, sampai setiap babnya ini selalu ada nih penekanan lakukan sesuatu hal dari hal terkecil dulu. Makanya itu tadi atom ya, seperti kecilnya tuh seperti atom, makanya buku ini dinamakan Atomic Habits. Oke teman-teman, sekian dari pembahasan bedah buku kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman di sini bisa diimplementasikan oleh teman-teman Semanggi University. Kemudian kita juga ya bertiga semoga bisa mempraktikannya. Sampai jumpa di bedah buku selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, dadah.